Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami ingin membacakan terjemahan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 91 sampai dengan ayat 100. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bahwasanya setan bermaksud hendak menjerumuskan kamu ke dalam permusuhan dan kebencian antara sesamamu melalui minuman keras dan perjudian, dan menghalangi kamu mengingat Allah dan mengerjakan sholat. Begitu jeleknya bahaya minuman keras dan perjudian, apakah kamu mau menghentikannya? Catatan, bahaya minuman keras dan perjudian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dalam pergaulan umum, minuman keras dan perjudian adalah sumber perbuatan kotor dan keji. Al-Hadis, orang yang kalah dalam perjudian umumnya tidak mau menerima kekalahan begitu saja, malah ingin mengulangi lagi dengan pengharapan meraih kemenangan besar yang pada umumnya tidak kunjung tiba, sehingga hartanya habis dengan akibat kemiskinan dan kemelaratan baginya. Selanjutnya, pihak yang kalah itu akan memusuhi dan membenci pihak yang menang, yang tidak mustahil mengundang kejahatan lain yang lebih besar dengan segala akibatnya, yang tidak menguntungkan baik bagi pihak yang bersangkutan, keluarganya, maupun bagi ketentraman umum. Yang kedua, dalam bidang keagamaan, minuman keras dan perjudian disamakan dengan amal yang berkaitan dengan keberhalaan, khurafat, dan syirik, menghalangi mengingat Allah dan mengerjakan sholat, sumber kejahatan dan kedurhakaan, serta kebencian kepada Tuhan. Padahal mengingat Allah itu jiwa agama, sementara sholat adalah tiangnya. Yang kedua, kalimat tanya yang bersifat pengukuhan. Bacalah seolah-olah kalimat itu berbunyi, hentikanlah perbuatan itu. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, serta waspadalah terhadap bencana yang akan menimpamu bila kamu tidak mematuhi perintah itu. Jika kamu menolak, ketahuilah kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan dengan jelas. Tidaklah berdosa orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan karena dahulu pernah memakan makanan yang sekarang diharamkan. Bila mereka bertakwa, beriman, dan mengerjakan amal kebajikan, kemudian setelah diharamkan, mereka tetap bertakwa dan beriman. Dan selanjutnya mereka selalu bertakwa dan mengerjakan amal kebajikan. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Catatan, maksudnya memakan makanan hasil perjudian dan meminum minuman keras dan makanan lainnya yang dilarang sebelum ada hukum yang mengharamkan. Yang kedua, maksudnya mematuhi hukum yang mengharamkan sebab sekarang sudah tahu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan mengujimu dengan melepaskan dalam jumlah banyak binatang buruan yang sebagian mudah ditangkap dengan tangan dan yang sebagian lagi dengan tombakmu. Dengan itu Allah hendak membuktikan siapa yang takut kepadanya dalam keadaan gaib dari pandangan orang. Barang siapa yang melanggar sesudah ada larangan, ada siksaan yang amat pedih baginya. Catatan,
Tuhan menguji kaum muslimin yang sedang mengerjakan ibadah ihram dengan peraturan yang melarang membunuh binatang buruan. Bagi orang yang takut kepada Tuhan akan mematuhi peraturan itu sekalipun misalnya orang lain tidak ada yang tahu kalau binatang itu ditangkapnya. Sama halnya dengan mengemudi kendaraan yang tidak mau meneruskan perjalanan sebab lampu merah sedang menyala sekalipun polisi lalu lintas tidak ada. Hai orang-orang yang beriman, janganlah membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antaramu yang membunuhnya dengan sengaja, maka haruslah ia membayar dendanya sama dengan binatang yang dibunuhnya menurut ketentuan dua orang hakim yang adil di antaramu. Langsung dibawa ke Ka'bah untuk dijadikan kurban, atau dendanya membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang diberikan kepada si miskin tadi. Peraturan demikian diwajibkan supaya yang melanggar merasakan akibat buruk perbuatannya. Allah memaafkan yang terjadi masa yang silam. Tapi barang siapa yang melakukannya lagi, maka Allah akan menyiksa orang yang tuman berbuat dosa itu. Allah Maha Perkasa dan berhak menyiksa berat. Catatan, yang dimaksud dengan binatang buruan ialah binatang buruan yang halal dimakan dagingnya. Tidak termasuk di dalamnya tentang binatang peliharaan, binatang buas yang tidak halal dimakan dagingnya, binatang penyengat, binatang yang kepalanya ada dua mata dan dua belalai dan di bagian dadanya ada 6 kaki dan 4 sayap. Di antaranya burung gagak, kalajengking, burung elang, tikus, dan anjing buas, serigala, binatang buas, macan tutul, dan harimau termasuk anjing buas karena lebih berbahaya. Catatan kedua, yang dibunuh misalnya rusa dan sejenisnya, dendanya kambing biri-biri dan sejenisnya. Denda pengganti memberi makan 6 orang fakir miskin. Denda pengganti kedua berpuasa 3 hari. Yang dibunuh sapi hutan dan sejenisnya, dendanya sapi dan sejenisnya. Dendanya berpuasa 20 hari. Jika yang dibunuh kuda hutan, burung unta dan sejenisnya, dendanya unta yang gemuk. Denda pengganti 1 memberi makan 30 orang fakir miskin. Catatan, makanan untuk 1 orang fakir miskin adalah 1 mud atau 6,5 ons gandum atau beras ditambah lauk pauknya. Catatan ketiga, maksudnya membunuh binatang buruan di waktu mengerjakan ihram, sedangkan hukumannya belum ditanyakan kepada Rasul. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut, baik yang langsung dapat kamu nikmati maupun yang sudah diawetkan sebagai bekal untuk orang yang bepergian jauh. Dan diharamkan bagimu binatang buruan darat yang kamu tangkap sendiri selama mengerjakan ihram, dan bertakwalah kepada Allah, kepadanya kamu dihimpun kembali. Catatan, maksudnya binatang laut yang diperoleh dengan usaha seperti dikail, dijaring, dipukat, dan sebagainya. Yang kedua, binatang laut yang diperoleh dengan mudah, misalnya yang sudah terapung-apung di air, yang didamparkan gelombang ke tepi pantai, atau yang tertinggal di darat waktu pasang surut, dan sebagainya.
Yang ketiga, maksudnya binatang laut yang ditangkap oleh penduduk yang bermukim di negaranya sendiri lalu dikeringkan atau diawetkan. Kemudian yang keempat, maksudnya binatang buruan darat yang ditangkap sendiri oleh orang yang sedang ihram. Tapi kalau orang lain yang menangkapnya atau ditangkap sebelum berihram, misalnya orang Minang sebelum ke Mekah menangkap rusa lalu dibuat rendang untuk dibawa ke Mekah, yang demikian adalah tidak apa-apa. Allah telah menjadikan Ka'bah, yaitu rumah suci, sebagai lembaga keselamatan dan kemakmuran serta sarana peribadatan bagi manusia. Begitu juga halnya dengan bulan haram. Binatang kurban, baik yang biasa maupun yang berkalung, pengaturan yang begitu terarah dan tepat guna supaya kamu tahu bahwa Allah mengetahui apa yang menjadi sumber rezeki yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Lebih dari itu, Allah Maha mengetahui segala-galanya. Catatan, sebelum adanya Ka'bah, kota Mekah merupakan lembah tandus. Tidak ada pengolahan susu dan tidak ditumbuhi tanam-tanaman. Lalu Allah menjadikan Ka'bah mendapat tempat terhormat dalam hati umat manusia. Sehingga orang dan dari segenap penjuru dunia ingin mengunjunginya. Dengan demikian, penduduk Mekah dilimpahi rahmat sebagaimana yang dimohonkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu dalam Al-Quran surat 14 ayat 37. Yang kedua, orang-orang Arab sebelumnya selalu berbunuh-bunuhan sesamanya sepanjang masa seluruh bulan, tapi pada bulan haram atau bulan Zulhijjah serta merta hilang ketakutan. Hal itu memungkinkan bepergian untuk berdagang saat keamanan jiwa dan harta benda terjamin. Ketahuilah bahwa Allah sangat hebat hukumannya, namun Allah juga Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kewajiban Rasul yang kami utus kepadamu hanyalah menyampaikan peringatan, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik, sekalipun banyak yang buruk itu menakjubkanmu. Maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang punya pikiran, semoga kamu berjaya. Catatan, banyak hal yang buruk membuat orang kagum, baik karena mudah mendapatkannya maupun karena luasnya kesenangan yang diperoleh daripadanya, misalnya riba, korupsi, dan khianat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, telah kami bacakan terjemahan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 91 sampai dengan ayat 100. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.